Nah, MUI Jawa Barat beberapa hari yang lalu sudah melakukan rapat dan membentuk tim kecil. Kemudian tim itu berkesimpulan bahwa memang MUI harus membuat pandangan ya, terhadap pernyataan dan praktek sholat yang kontroversi itu. Pertama sebagai panduan kepada masyarakat, yang kedua peringatan untuk Al-Zaitun, yang ketiga karena Pak Gubernur juga minta, itu wilayahnya MUI, tergantung rekomendasinya bagaimana MUI. Kalau ada rekomendasi ini itu saya laksanakan kata Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, billah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa channel MUI Cimahi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kami Majelis Ulama Indonesia Kota Cimahi akan membacakan pandangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat terhadap praktik sholat Idul Fitri 1444 Hijriah di Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu. Yang pertama, satu pendahuluan. Berkenaan dengan telah beredarnya video hasil postingan kepanitiaan Al-Zaitun pada Sabtu 22 April 2023 tentang praktek sholat Idul Fitri 1444 Hijriah yang dipandang tidak lazim karena terlihat saat sholat Idul Fitri tersebut dibuat berjarak antar jamaah dan ada jemaah perempuan yang berada di sop depan serta ada seorang jemaah yang dikabarkan non-muslim duduk di barisan terdepan. Kemudian imam sholat diapit oleh dua orang makmum seolah-olah bertindak sebagai pengawal. Dokumentasi itu diperkuat juga dengan video yang diunggah pada akun YouTube Al-Zaitun Official dengan judul Al-Zaitun Khutbah Idul Fitri 1444 Hijriah. Dalam keterangan lain, Syekh Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, mengatakan bahwa ke depan di Pondok Pesantren Al-Zaitun ini perempuan bisa jadi khotib dalam sholat Jum'ah atau sholat hari raya. Ketika menjelaskan soal madhab yang dianut oleh Al-Zaitun, beliau dengan tegas mengatakan bahwa kami menganut madhab Ahmad Soekarno. Maksudnya adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Dengan viralnya pemberitaan tersebut, banyak masyarakat yang meminta tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat, walaupun tanggapan secara umum sudah diberikan oleh MUI Pusat, tetapi masyarakat tetap memohon adanya penjelasan secara lebih komprehensif dan mendasar. Hal ini bisa dimaklumi, mengingat pernyataan Syekh Panji Gumilang menimbulkan kontroversi dan kegaduhan, khususnya di kalangan pengguna media sosial. Atas dasar pertimbangan banyaknya permintaan masyarakat dan juga pernyataan Gubernur Jawa Barat yang menyerahkan urusan ini sepenuhnya kepada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat, maka pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, MUI Provinsi Jawa Barat mengadakan rapat pimpinan untuk merespon kasus tersebut. Hasil keputusan rapat MUI tanggal 3 Mei 2023 sebagaimana tersebut di atas disepakati untuk membuat tanggapan resmi secara tertulis yang memuat hal-hal tanggapan dan pendapat MUI Jawa Barat tentang praktek sholat Idul Fitri 1444 Hijriah di Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, serta diperbolehkannya wanita menjadi khotib sholat Jumat dan sholat hari raya, juga tentang bermadhab kepada Soekarno dalam urusan keagamaan. B. Rekomendasi Gubernur Jawa Barat untuk melakukan tindakan yang dianggap tepat
demi terciptanya situasi Jawa Barat yang tetap kondusif. Kemudian poin kedua atau bagian kedua dari pandangan umum ini ialah pandangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat. Dalam pandangan ini dijelaskan tentang dicantumkan referensi dari Al-Quran, kemudian dari hadis Nabi, dan kemudian juga dari kaul para ulama, baik ulama kholaf maupun ulama salaf. Tentu saja kaul yang jumhur atau yang paling banyak dipakai dan diikuti oleh mayoritas umat Islam. Tidak akan saya bacakan, tidak akan kami bacakan satu persatu. Para pemirsa bisa membaca sendiri karena terlalu panjang dan menyita waktu jika dibacakan. Silakan bisa membaca sendiri. Nanti akan saya bacakan langsung ke poin selanjutnya, yakni inti dari konten ini, yakni simpulan dari pandangan umum MUI Provinsi Jawa Barat terkait dengan viralnya sholat Idul Fitri di pesantren Al-Zaitun. Kesimpulan. 1. Pada dasarnya umat Islam diwajibkan untuk mengikuti petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dalam hal yang berkaitan dengan agama. 2. Perbedaan kemampuan manusia dalam merujuk langsung dan mengambil intisari dari Al-Quran dan As-Sunnah meniscayakan adanya pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk melakukan proses tersebut, untuk kemudian menjelaskan intisari tersebut kepada masyarakat awam. Para pihak yang memiliki otoritas itu adalah para mujtahid yang memiliki kapasitas secara keilmuan dan ketakwaan untuk melakukan proses tersebut. Yang ketiga, dalam surat At-Taubah ayat 122, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan agar di antara kaum muslimin ada yang memperdalami agama untuk kemudian memberikan peringatan kepada umat. Inilah para mujtahid yang mengemban tugas untuk mempelajari dan menyampaikan intisari Al-Quran dan Sunnah kepada umat. 4. Dalam surat An-Nahl ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat agar bertanya kepada ahli ilmu terkait hal yang tidak mereka ketahui. Ini adalah masyarakat awam yang diwajibkan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasulullah dengan cara bertanya dan belajar kepada ahli ilmu. Kemudian yang kelima, bermadhab adalah proses ittiba kepada petunjuk Allah dan Rasulullah melalui penjelasan para pakar dalam bidangnya. Banyak sejarah telah terdapat banyak sekali mujtahid mutlak yang memiliki kapasitas dalam berijtihad. Dari seluruh mujtahid mutlak yang pernah ada, pada hari ini tinggal tersisa sekitar 8 mazhab fikih muktabar di kalangan kaum muslimin, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kemudian Ja'fari dan Zaidi dari kalangan Syiah, kemudian Zuhri dan Ibadi. 6. Pernyataan menisbatkan diri pada mazhab Soekarno adalah pernyataan yang keliru, karena Soekarno bukanlah orang yang memiliki otoritas dalam bidang fikih. 7. Kelompok yang memperbolehkan wanita menjadi imam sholat, di mana jamaahnya adalah laki-laki, adalah mereka yang menganut paham liberal, yang dalam memahami agama lebih mengutamakan konteks dan menafikan teks. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa MUI nomor 9/Munas 7
garis miring MUI garis miring 13 garis miring 2005 tentang wanita menjadi imam sholat, yang intinya mengatakan bahwa wanita menjadi imam sholat berjamaah yang di antara makmumnya terdapat orang laki-laki, hukumnya haram dan tidak sah. Kemudian di bagian akhir dari pandangan umum itu adalah rekomendasi. 3 rekomendasi. 1. Karena praktek sholat Idul Fitri sebagaimana dicontohkan dalam video yang diunggah akun YouTube Al-Zaitun Official dengan judul Al-Zaitun Khutbah Idul Fitri 1444 Hijriah dan memiliki pandangan tentang diperbolehkannya perempuan menjadi imam atau khotib dalam sholat berjamaah serta bermadhab kepada Soekarno telah nyata-nyata menyalahi contoh dari Rasulullah SAW dan tidak berdasar pada kaidah pemahaman agama yang benar. Maka tidak boleh disebarluaskan kepada masyarakat umum, apalagi dengan maksud untuk mempengaruhi agar masyarakat mengikutinya. Terlebih telah menimbulkan polemik serta kegaduhan di masyarakat. Kemudian 2, mengingat praktek sholat Idul Fitri 1444 Hijriah di Pondok Pesantren Al-Zaitun telah menimbulkan kontroversi dan polemik serta kegaduhan di masyarakat, maka sebaiknya Gubernur Jawa Barat memberikan peringatan atau teguran agar pihak Pondok Pesantren Al-Zaitun tidak lagi menyampaikan pernyataan-pernyataan yang mengundang kontroversi dan memperlihatkan praktek-praktek ubudiyah, khususnya sholat Idul Fitri yang menyalahi contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kondusivitas Jawa Barat tetap terjaga. Bandung 8 Mei 2023 atau 17 Syawal 1444 Hijriah. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat, Ketua Umum Profesor Dr. Kiai Haji Rahmat Syafi'i MA, Sekretaris Umum Dr. Anas Haji Muhammad Rafani Ahyar MSI, dicap dan ditandatangani. Demikian pandangan MUI Provinsi Jawa Barat terkait kasus yang sedang viral, yakni sholat Idul Fitri di Pondok Pesantren Al-Zaitun serta pernyataan tentang madhab Soekarno. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga kita semua tetap bisa istiqomah di dalam ajaran Islam sesuai dengan syariat Islam yang sebenarnya. Sekian dari kami, MUI Kota Cimahi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.